Dia langsung ngikutin temennya yang teriak-teriak manggil nama Seta. Dia terus lari, akhirnya ketemulah sama anaknya Abah yang kita sebut aja namanya Bang Ali nih kan. Ketemu, "Kenapa sih lu lari-lari? Berisik banget masih subuh juga. Ada setan Bang, ada setan." Bang Ali langsung matanya tuh, "Mana celana pink, mana setan?" Dan pas dilihat ternyata memang benar. Ada satu manusia yang mukanya hitam semua. Astagfirullahaladzim, setan kan. Bang Ali langsung bacain ayat kursi supaya ngusir itu demit. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal ngebawain cerita tentang Acil, Bayu, dan Bang Ali ini. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Dongeng Horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kita sebat but. Jangan lupa ngopi. Buat kalian yang suka ngedengerin satu kayak alur ceritanya, siapa Bayu sama Acil, sabar. Jadi kemarin itu ada keterlambatan gara-gara si penulisnya itu lagi sakit guys. Jadi penulisnya sakit, jadi ke guanya juga stuck kan. Jadi kalian harap dimaklum dan sabar lah ya. Jadi kalau ada telat-telat namanya manusia kan, ada sakit. Kalau buat tiba-tiba bikin cerita sendiri kan pusing juga kepala gua, karena ya udah kita mah gua menungguin cerita dari si penulis aja, tinggal gua revisi dan sebagainya gitu kan. Dan masih banyak banget nih yang nanyain cerita Jaya lagi sama Ilham. Jaya sama Ilham itu serius gua akuin udah tamat cuy. Dan nggak ada lagi, kalau memang ada akan gue ceritain, tapi emang udah tamat ceritanya Jaya Ilham itu, udah nggak ada lagi karena memang udah tamat gitu kan. Jadi buat kalian ya kan, ceritanya Jaya sama Ilham ini kan udah gua ganti sama si Bayu si Acil ini. Jadi sabar lah ya. Sabar, pokoknya tetap sabar karena biar kalian nggak bosen juga gitu kan, cerita itu lagi pokoknya sabar. Dan oke, bakal kita lanjutin ke ceritanya Bayu sama Acil. Jadi cerita ini dimulai dari Bayu yang belakangan ini sering mimpiin orang tuanya. Dalam mimpinya, Bayu itu selalu memimpikan di mana dia selalu melihat bapaknya itu berbaring di salah satu kasur, ya kasur di rumahnya gitu kan. Di sebelahnya ada ibunya yang lagi nangis, seolah kalau bapaknya ini dalam kondisi sakit. Nah, yang bikin aneh, di setiap kasur itu selalu dikelilingi dengan bunga kantil. Dan yang paling parah, di atas bapaknya ini seolah ada sebuah boneka. Entah itu boneka jerami atau boneka apa, nggak ada yang tahu karena Bayu juga nggak begitu jelas ngelihatnya. Tapi yang pasti di boneka itu ada sebuah foto bapaknya. Terus di foto itu pun seolah kayak ditancepin sebuah benda tajam seperti paku atau jarum. Awalnya Bayu ini cuma mengira itu hanyalah bunga mimpi. Tapi setelah beberapa kali selalu mendapatkan sebuah mimpi yang sama, ada satu mimpi yang dimana mimpinya terus sama, tapi di mimpi terakhirnya ini emaknya apa mamahnya ini bilang, "Yuk pulang, keluargamu sedang membutuhkan." Seketika setelah mendengar suara ucapan dari ibunya yang minta tolong untuk Bayu ini untuk pulang, dalam mimpinya itu cuy, ada sebuah tangan besar hitam seolah datang entah dari mana dan langsung ngegampar muka dari Bayu.
Setelah digampar, Bayu ini langsung sadar gara-gara tamparan itu seolah nyata. Dan ternyata pas ditengok itu adalah tangan dari Acil, yang dimana Acil juga sedang tidur tapi dia lagi ngelindur cuy. Bayu ini langsung kesal, jengkel, dongkol karena memang kebiasaan dari Acil ini ngelindurnya tuh suka aneh-aneh. Astagfirullahaladzim. Ini orang mimpinya lagi belajar pencaksilat sama lagi berantem. Ya Allah, untung lu temen gua. Coba kalau bukan, udah gua bejek tuh tangannya. Tapi di sisi lain juga Bayu ini sempat kepikiran dengan mimpi itu, karena mimpinya yang ini benar-benar agak sedikit tidak wajar atau berbeda daripada mimpi yang sebelumnya. Dan Bayu juga udah kayak mikir lah, kayaknya gua emang harus pulang nih. Ya mungkin orang tua udah kangen banget atau gimana, nggak tahu kan. Jadi intinya Bayu ini akan pulang dan minta izin sama Abah, yang dimana kan sebetulnya Bayu juga punya jatah untuk pulang, diperbolehkan. Cuman Bayu ini kalau pulang keseringan, dimana ya perjalanan dia itu paling jauh untuk pulang, mungkin bisa memakan waktu sekitaran 14 harian kurang lebih, bisa kurang bisa lebih gitu kan. Jadi paling jauh lah. Dan juga ya kalau pulang kan nggak mungkin, kalau perjalanan 14 hari ya kemungkinan 28 hari untuk perjalanan doang gitu kan, pulang pergi tuh. Terus ditambah lagi belum ketemu sama keluarga, ya mungkin kurang lebih bisa 2 bulan dan ngerasa nggak enak aja gitu kan sama Abah. Apalagi kalau lagi musim-musim kerjaan, musim-musim kebun, lagi sibuk-sibuknya kan nggak enak juga. Ya secara tidak langsung itu adalah udah tanggung jawab. Dan Bayu juga nggak terlalu khawatir karena mungkin neneknya juga masih tahu bahwa Bayu ini juga ia pergi itu nggak kemana-mana melainkan ke sebuah pesantren nuntut ilmu gitu kan. Jadi orang tuanya nggak akan mempermasalahkan selama itu sehat, selama anaknya sehat nggak kenapa-napa, walaupun memang nggak pernah ngasih kabar. Tapi orang tuanya selalu percaya bahwa Bayu itu bisa jaga dirinya. Nah, gara-gara udah punya pemikiran kayak gitu, akhirnya Bayu ini memutuskan untuk mau sholat malam lah, karena dia udah terlanjur bangun kan mau sholat malam. Tapi dia ini pergi ke dapur dulu, kayak nyiapin sesuatu. Dan setelah menyiapkan sesuatu itu, dia tuh langsung wudhu, sholat malam. Dan setelah sholat malam, dia balik lagi ke kamar dan sambil bawa sesuatu yang dari dapur ini. Ternyata yang dibawa dari dapur itu adalah areng. Kalian tahu areng kan? Areng yang hitam yang udah dihalusin, pengen bikin perhitungan sama si Acil. Nah, karena memang Acil ini tipikal manusia yang tidur udah kayak bangke, jadi Bayu ini langsung ngolesin si areng itu ke muka aja tanpa disadar. Walaupun Acil ini gitu kan, ya udah diolesin lah. Dan karena memang pada saat itu para santri ini suka tidur pakai sarung atau samping gitu kan, nggak ada yang namanya selimut ya pakai sarung gitu, ditutupin lah itu selimut. Singkatnya setelah ngoles-ngolesin itu areng, bangunlah subuh. Ya seperti pada umumnya santri kan, subuh bangun ngaji dan sebagainya. Nah, Acil bisa dikatakan santri paling bandel. Ya sebenarnya ngelayan kayak si Bayu sih, cuma kalau Bayu kan lebih pandai, pinter, dan dia juga nggak terlalu banyak tingkah. Kalau misalkan dari temennya juga nggak bertingkah nih, jadi Bayu ini karakter temen yang kebawa-bawa sama temen yang bandel gitu kan. Padahal kalau nggak ada Acil, ya dia mah lempeng-lempeng aja. Bahkan bisa dikatakan ya santri berprestasi lah ya gitu kan. Tapi gara-gara sahabatnya yang agak laknat ini, ya mau nggak mau pasti mereka berdua ini adalah dua santri yang kalau ada apa-apa tuh pasti kerjaannya si Acil dan si Bayu begitu. Akhirnya semua orang udah pada mandi, terus udah siap-siap. Nah, sedangkan pada saat itu ada santri yang lain itu kayak, "Weh, si Acil mana nih?" Akhirnya Bayu ini bilang lah, bangunin aja, masih tidur kali itu bocah, emang udah kebiasaan kan." Dibangunin lah sama temennya, dibangun sama temennya. "Cil, bangun Cil, Cil bangun." Dibukalah samping yang nutupin mukanya. Itu santri tiba-tiba teriak, "Setan kosong, setan demit," sambil lari ngibrit. Nah, si Acil itu langsung bangun dong. "Setan? Mana setan? Dia langsung ngikutin temennya yang teriak-teriak manggil nama setan. Dia terus lari, akhirnya ketemulah sama anaknya Abah yang kita sebut aja namanya Bang Ali nih kan.
ketemu. Kenapa sih lu lari-lari? Berisik banget masih subuh juga. Ada setan bang, ada setan. Bang Ali langsung matanya tuh, mana celana piring, mana setan? Dan pas dilihat ternyata memang benar. Ada satu manusia yang mukanya hitam semua. Astagfirullahaladzim, setan kan. Bang Ali langsung bacain ayat kursi supaya ngusir itu demit. Tapi sosok itu yang dibacain ayat kursi itu malah terus larinya makin kencang dan nerjang mereka semua termasuk sama Bang Ali. Bang Ali langsung ngeluarin jurus dong. Tangannya dikepisin gini, tep, kena jidatnya, deng. Dan Acil itu langsung mental ke belakang. Aduh, orang itu sakit kan? Apaan sih nih? Astagfirullahaladzim, ternyata ini elu, Cil, kata Bang Ali. Siapa sih yang teriak-teriak minta setan? Lu lagi ya malah ngomporin setan. Ya gimana orang pas bangunin tidur tiba-tiba mukanya geseng begitu. Kan memang pada masa itu kan lampu itu bisa dikatakan cuman pakai lampu minyak tanah gitu kan. Jadi ya penerangan ya samar-samar cuy. Apalagi dengan kondisi muka geseng kayak begitu mah ya siapa juga yang nggak takut cuy. Ya kita semua juga pasti takut dan mikirnya udah parnoan aja kan. Dan di situ tuh langsung nanya, siapa yang ngerjain si Acil kayak begini? Bayu langsung tunjuk tangan dan dia bilang, kenapa dia melakukan seperti itu? Gara-gara si Acil itu ngelindur dan ngegampar mukanya dia. Sempet kan kayak ya bersih tegang, dan pas dicek teman-temannya Bang Ali pun bilang, astagfirullahaladzim, itu kenapa pipi lu bisa ada cap 5 jari? Ya kan udah dibilang tadi si Acil yang ngelindur ngegampar. Lu mah emang kebangetan Cil ya, ngelindur bisa-bisanya kayak begitu. Hehehe. Acil ini menjelaskan bahwa dirinya pas malam itu dia tuh mimpi berantem sama naga. Pantesan aja dalam mimpinya itu dia tuh kayak disembur sama napas naga. Kan kalian tahu lah ya, naga itu bisa ngeluarin api kan. Disembur tapi dia nggak mati, cuman kayak gosong aja. Ternyata itu adalah kelakuan dari temennya si Bayu cuy. Dan ya udahlah, setelah kejadian itu dan nggak lama juga ada Abah. Cuman ketika ada Abah nggak apa-apa, cuman salah paham aja. Akhirnya buru-buru nyuruh si Acil ini untuk pergi mandi dan beres-beres untuk bisa mengikuti kegiatan pesantren pada umumnya gitu kan. Akhirnya Acil ini udah pergi mandi beres-beres, terus akhirnya mereka sholat, ngaji dan sebagainya. Nah setelah selesai sholat ini Bayu ini bilang lah dan cerita ke Acil, Cil, kayaknya gua bakalan pulang. Maksudnya pulang? Iya, gua harus nemuin orang tua gua. Gua udah kangen banget nih sama kampung halaman. Ya secara nggak langsung kan, udah hampir 2 tahun gua ada di pesantren ini dan belum pulang sama sekali. Gua takut, khawatir aja sih sama kedua orang tua gua dan takut terjadi apa-apa. Dan ya pengen nyobain masakan nyokap lagi lah kata si Bayu ini kan. Kalau gitu gua boleh ikut nggak? Iya boleh aja sih, tapi selama abang izinin ya. Dan gua pun juga kan belum tahu diizinin sama abah atau enggak. Apalagi kita tahu kan bahwa di pesantren lagi sibuk banget tuh ngurusin kebun dan sebagainya. Iya sih, tapi tenanglah nanti gua bantuin kata si Acil itu. Ya udah yuk kita ngomong sama abah. Singkatnya mereka berdua ini ngobrol lah, dan Acil ini sebenarnya kayak ngerasa gabut kan, walaupun sebenarnya ya dia juga pengen pulang ke rumah. Tapi nantilah kita akan bahas part Acil lah ya. Ya ini kan karena memang udah setia banget, udah sahabatan banget gitu kan, susah seneng sama si Bayu. Awal ketemu pun sama Bayu gitu kan, jadi udah kayak adik kakak lah mereka ini. Akhirnya mereka berdua ngobrol dan Bayu ini menceritakan. Awalnya Bayu ini menceritakan tentang mimpinya. Abah cuma manggut-manggut doang dan senyum. Dan dia bilang, ya sudah kalau memang kamu pulang, kamu gak usah merasa terbebani dengan yang namanya pesantren atau kegiatan pesantren. Kamu bisa pulang kapanpun kamu mau. Dan kalau memang kamu siap berangkat, ya siang ini atau besok atau kapanpun kamu boleh berangkat. Tapi Abah ini bilang, kamu harus bawa Bang Ali. Nah ternyata Abah ini beralasan bahwa kalau Bang Ali diikutin itu untuk jaga-jaga silaturahmi lah cuy. Yang dimana Abah kan udah tua, nggak mungkin bisa datang ke sana karena Abah pun tahu perjalanan untuk sampai ke rumah Bayu itu bisa dibilang lumayan cukup jauh. Jadi Abah ini udah nggak punya tenaga atau fisik yang bagus untuk sampai ke rumahnya Bayu. Ya diwakilin sama anaknya yang paling muda lah ya. Ya hitung-hitung silaturahmi, pengen tahu keluarganya, pengen lihat kondisi keluarganya.
ya perwakilan dari Abah selaku guru ngajinya dari Bayu ini kan. Ya Bayu sih nggak ada permasalahan, tapi apakah Bang Alinya mau? Karena perjalanan ke sana kan bisa dibilang sekitar 14 hari untuk 1 kali perjalanan. Jadi kalau pulang pergi itu bisa memakan waktu 28 hari. Tapi Abah ini senyum dan langsung manggil, Li, Ali. Ali ini langsung datang lah. Iya Bah, kenapa gitu kan? Oh, kamu bisa nggak Abah minta tolong dimana kamu antar atau ikut sama Bayu ke rumahnya? Ya hitung-hitung silaturahmi ini perwakilan dari Abah lah yang nggak bisa datang ke sana. Ali ini langsung menyanggupi. Ya bisa-bisa aja Bah, emang kenapa gitu kan? Lagian juga kan kita nggak pernah tahu keluarganya. Ya silaturahmi kan nggak ada salahnya. Nah gimana? Ali udah mau kan? Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa Bah. Tapi kalau bisa aku nggak usah bawa apa-apa ya. Perjalanan kan jauh, jadi nggak mungkin kalau harus bawa kayak santri-santri yang lain hasil bumi dari pesantren ini. Ya sudah, kalau memang itu mau kamu, tapi kamu bawa bekal yang cukup. Dan Abah pun ternyata walaupun nggak dibekelin dengan rempah-rempah atau hasil kebunan, Abah ini membekali uang cuy. Yang dimana kita tahu kan bahwa sekarang kita mau pesantren itu kita harus bayar. Sedangkan zaman dulu tuh justru gurunya yang ngasih duit ke muridnya, karena memang ya secara di sana tuh dididik bertani, ya jual hasil taniannya dan sebagainya gitu kan. Jadi ya kalau dapat penghasilannya dibagiin lagi ke muridnya yang sama-sama kerja gitu. Jadi nggak diumpetin atau nggak dikorupsi. Ya intinya the best lah kalau pengajaran zaman dulu tuh. Dikasih uang untuk jajan gitu kan. Acil udah ngelirik-ngelirik aja nih. Bah, tapi aku juga ikut ya Bah. Ya aku juga kan gabut kalau nggak ada Bayu. Ya udahlah, lu pergi aja, kata Abah tuh. Daripada ada lu nanti malah ngerungsingit, mendingan lu pergi dah. Dimana ada Bayu pasti ada lu kan. Dan gue juga tahu kalau lu nggak ada Bayu, lu pasti udah kayak cacing kepanasan. Akhirnya Acil ini merasa senang karena udah diizinin juga gitu kan. Nah tuh yuk dengerin, gue udah diizinin kan. Sedangkan Bayu ini cuma tarik nafas. Kenapa kamu yuk? Berharap sih Abah bilangnya tadi nggak usah buat bantu-bantu, tapi Abah malah ngizinin. Walaupun itu hanya sebatas bercandaan. Ye tadi diizinin, sekarang nggak boleh, gimana sih lu yuk? Mendingan nggak ada si Bayu dah, biar pesantren ini 1 bulan atau 2 bulan bisa agak sedikit tenang dari kelakuan dia. Nggak apa-apalah, lumayan untuk memeriahkan perjalanan kalian bertiga. Dan jangan pernah cari masalah apapun ketika dalam perjalanan atau sampai di rumah. Dan jangan lupa yang namanya jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu dan ngaji. Iya, itu adalah wejangan dari Abah. Dan Abah pun bilang salam untuk keluarga kamu ya, sambil senyum seolah menyiratkan suatu makna. Setelah dapat izin dari Abah, akhirnya Bayu ini pun bilang bahwa siang ini dia akan langsung berangkat. Karena ya semakin cepat kan semakin lebih baik. Karena jujur aja Bayu juga sempat khawatir atau sangat khawatir sama si orang tuanya ini. Dan Abah pun mempersilahkan. Alasan Bayu ini berangkat siang ya dia mau beres-beres, terus pamitan sama teman-temannya yang lain gitu kan. Dan ya banyak hal yang mau dilakuin lah. Dan Ali pun harus prepare dan segalanya, termasuk Acil. Ya kan Acil mah nggak perlu prepare lah ya. Dia mah yang penting jalan gas. Baju aja dia cuman punya 4 setel, atau baju cuman ada 4 piece doang tuh kan. Jadi bajunya paling segitu-gitu doang. Singkat cerita, akhirnya mereka di siang hari dan berangkat. Mereka berangkat pamitan dan disertai dengan doa Abah yang semoga keluarganya Bayu ini nggak kenapa-napa. Atau mungkin Abah ini udah tahu kenapa harus dibarengin sama Bang Ali. Karena Bang Ali ini udah jauh lebih dewasa. Ilmunya pun udah jauh lebih matang daripada sebelum-sebelumnya. Dan emosinya pun udah bisa dikontrol. Singkatnya mereka ini mulailah perjalanan. Dalam perjalanan mereka ketawa ketiwi. Karena ya kalian tahu sendiri, ada yang namanya Acil si paling rese. 1 hari sudah dilewati, 2 hari sudah dilewati, 3 hari, dan entah sudah berapa hari mereka melewati. Sempat ada keluhan, tapi bukan keluhan yang berarti sih. Lebih kayak, gue mah heran lu punya rumah jauh banget sih yuk, kata si Acil gitu. Udah jalan aja lu ngeluh, kemarin aja lu pengen ikut.
Ya, gua kan nggak punya ekspektasi kalau rumah lu akan sejauh ini. Jadi lu mau tetap ikut atau balik lagi ke pesantren nih? Atau lu mau ngilang nih? Nggak mau anjir, ngapain? Gua keluarga udah nggak punya, apa udah nggak punya? Masa iya lu mau tega sih ngusir gua? Gua bukan ngusir, tapi lebih tepatnya lu ngeluh mulu dari kemarin. Ya udahlah, nikmatin aja. Bang Ali itu cuma senyum-senyum doang gara-gara kelakuan mereka berdua yang bisa dikatakan udah kayak Tom and Jerry. Singkatnya mereka ini bermalamlah di satu tempat yang bisa dikatakan itu ada saung. Entah itu saung pemburu kah atau saung siapa, nggak tahu. Mereka ini bermalam di saung itu dengan kondisi cuma ada atap, kiri kanannya itu udah blok. Mereka tidur, sholat di sana karena memang saung ini pun dekat dengan mata air atau sungayan. Nah, walaupun mereka ini udah pergi atau udah jauh dari kampung, mereka ini tetap ibadah cuy. Sholat masih ngejalanin, baca kitab masih, dan sebagainya. Nah, disinilah mulai yang dimana Bang Ali ini bilang, Cil, temenin gue sebentar yuk. Temenin kemana? Sedangkan Bayu mah ya fokus ngaji, baca kitab gitu. Temenin kemana? Udah yuk, ikutin gue aja. Gue pengen nolongin seseorang nih. Nolongin seseorang maksudnya Bang Ali sempat ngerasa heran. Akhirnya Acil ini ya manggut-manggut aja sama anaknya Abah ini kan. Pergilah dia. Nah pas sudah pergi kondisinya Acil ini di depan. Udah lu jalan duluan. Mata lu kan lebih bagus nih. Udah lu jalan duluan. Oke, jalan lah. Tanpa terasa ternyata Bang Ali ini cuma sebatas pengen ngejailin. Bang, di mana? Kok nggak ada suaranya? Pas ditengok Bang Ali kok agak jauh nih jaraknya. Kok diem aja sih bang? Itu tuh di depan. Di depan? Maksudnya awalnya ketika Acil ini jalan itu nggak ada siapapun atau nggak ada makhluk apapun. Tapi entah kenapa ketika ditunjuk sama Bang Ali, kok tiba-tiba di depan ada satu sosok seolah seperti lagi ngesot. Acil ini langsung panik dan ketakutan dan ngibrit dong. Tapi apesnya dia ini kesandung sama akar yang ngebuat badannya keguling-guling. Ya walaupun udah keguling-guling karena takut kan dia tetap aja tuh cabut dan ninggalin. Astagfirullahaladzim lu bang ya, kebangetan ya. Bercandanya nggak begini nih. Untung aja lu anaknya Abah. Coba kalau bukan anak Abah, Bang Ali langsung nyerentang dong kayak nyolot. Kalau bukan anak Abah apa? Mau berantem lu? Mau nyoba tes ilmu lu? Coba tuh hadapin dulu sebelum lu ngelawan gua nih. Lu hadapin dulu tuh yang ngesot begitu. Wah ada bang. Iya deh bang, maaf. Ah lu mah lagian bercandanya begitu bang, dia bilang kan. Dia lagian orang ngaji, lu malah tidur sambil nyentir. Lelah bang. Jadi ternyata alasannya Bang Ali ngejalin itu yang Bang Ali itu lagi ngaji, Bayu juga lagi ngaji. Ini bocah malah nundutan gitu kan kayak ngajinya pun nggak jelas. Kalau memang udah mau selesai mah ya selesai aja gitu. Tapi jangan yang pura-pura cuma emang kelakuan tuh bocah emang nggak ada habis-habisnya. Ada aja yang harus diomong gitu kan. Sampai akhirnya dia baliklah ke saung lagi. Dan ketika ke saung ternyata Bayu udah nggak ada. Mereka berdua panik dong. Loh Bayu kemana Cil? Lah kagak tahu. Lu sih bang, gara-garanya kita ninggalin. Dan seketika dari belakang itu langsung ada yang megang bahu dari atau pundak dari Acil ini. Acil langsung kaget dong. Astagfirullahaladzim, ampun. Kakinya geter dan bahkan mungkin kalau itu masih berlanjut bisa aja si Acil ini kencing di celana. Dan ketika ngelihat ketakutan dari Acil, Bayu ini langsung ketawa ngakak. Dan disitu pun Bang Ali pun ngakak. Gara-gara ya memang ini tuh memang udah keisengan dari mereka berdua kan. Memang Acil ini adalah sosok yang bisa dikatakan kalau ada preman dia berani-berani aja cuy ngadepi. Tapi kalau namanya demit dia angkat tangan dah, nggak berani. Mau kata itu pocong, tuyul, apapun jenisnya demit, dia tuh bener-bener nggak berani sama sekali. Singkat ceritanya, akhirnya bercanda itu udah selesai lah dan mereka memutuskan untuk istirahat. Mereka berdua ini sebenarnya Bayu dan Bang Ali ini udah pulas. Sedangkan Acil merasa agak sedikit nggak nyaman di tempat itu.
Dia tuh sempet pengen nengok kiri kanan, tapi Acil nggak punya keberanian untuk nengok kiri dan kanan. Karena memang hawanya kok agak sedikit berbeda daripada malam sebelumnya. Walaupun memang ada beberapa malam yang dia pun tidur di hutan, ngemper doang, atau cuma sebatas di pos dan sebagainya gitu. Biasa aja, tapi entah kenapa di saung ini agak sedikit berbeda. Sampai akhirnya Acil itu ngedengar suara langkah kaki di mana kayak ada yang nyala. Aduh, ini siapa lagi ya? Tapi kondisi matanya itu nutup. Dia tuh sampai ngerangkul kedua temennya. Jadi ngerangkul memastikan sebetulnya bahwa kedua temennya ini nggak lagi ngejahilin. Atau Bayu ada, Bang Ali pun ada. Jadi dirangkul, dipeluk kan. Ya karena mereka berdua udah tidur, jadi ya biasa aja dan cuek aja gitu. Nah ini dia kayak, wah ini bocah berdua ada. Terus yang kanan siapa nih? Dalam bayangan Acil, dia takut ada kakek cangkul atau manusia yang bawa parang preman tiba-tiba jos aja kan. Iya kan namanya di hutan gak ada yang tahu. Aduh gimana ya, gue melek apa kagak, gue melek apa kagak. Melek tapi takut, kagak melek tapi penasaran. Takutnya melek lah, gue bodo amat. Melek lah Acil. Pas melek di sebelahnya ada satu sosok berdiri tanpa kepala sambil bener cuy, bawa parang atau bawa saja. Acil langsung teriak, oh 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 oh, cuman begitu doang. Dan tangannya sambil ngebangunin teman. Dan ketika dibangunin memang Bayu ini langsung bangun dan langsung ngegaplok. Lu kenapa? Pas digaplok itu kondisi dari siapa sih? Dari Acil ini ternyata matanya merem, dan itu adalah ngelindur atau ketakutan dari si Acil ini. Ya Allah. Akhirnya gara-gara kelakuannya ini Bang Ali memutuskan untuk ngikat. Udah ya lu gua ikat nih, jangan sampai kita semua bawa golok terus lu tiba-tiba ngeluarin golok lu dan nyambetin kita berdua. Nih bahaya nih kalau kayak begini ceritanya. Tapi bang kagak ada tapi-tapian, golok lu gua ambil, diikat. Dah diikat sekencang-kencangnya. Ya elah kebangetan banget sih, bodoh amat. Udahlah yuk tidur lagi. Yuk dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka berdua tidur, sedangkan Acil juga ya karena emang udah capek akhirnya tidur lagi. Singkat cerita, satu hari itu pun udah berlalu nih cuy. Mereka itu melanjutkan perjalanan lagi. Seminggu udah dilewati, bahkan udah hampir mau mendekati ke rumahnya Bayu. Dan ketika udah mulai mendekati ke rumahnya, lagi-lagi mimpi yang sebelumnya seolah semakin nyata. Dan bahkan dalam mimpinya kali ini bener-bener ibunya itu melas terus-terusan manggil nama Bayu untuk segera pulang. Karena waktunya itu udah semakin mepet. Dan kejadian mimpi itu diceritainlah ke Bang Ali dan ke Acil juga. Bang Ali tuh udah ngerti kondisinya dan paham situasinya. Walaupun memang mimpi itu juga susah diprediksi benar atau enggak faktanya. Tapi Bang Ali bisa ngambil keputusan bahwa kepulangan dari Bayu memang ada sesuatu dari keluarganya. Itu sebabnya abang ngutus Ali untuk ikut serta juga. Akhirnya Bang Ali ini bilang, fisik kamu masih kuat kan yuk? Gimana kalau kita push agak sedikit lebih cepat? Boleh sih bang. Kalau memang itu keputusannya, kayaknya aku memang pengen bener-bener cepet-cepet sampai gitu kan. Tapi Acil ini ngeribetin nih cuy. Ya udah cepet-cepet banget sih. Lu mau ikut apa kagak? Kalau kagak gue tinggal nih berdua. Iya ikut. Ya udah mau lari nih, mau cepet. Akhirnya mereka ini ya sepakat untuk mempercepat nih cuy. Yang biasanya kayak abis maghrib atau abis isya mereka udah istirahat, tapi ya sekarang mereka akan nge-push semampunya. Mungkin jam 12 malam, jam 1. Jadi intinya supaya bisa mempersingkat waktu lah. Sebelum sampai rumah Bayu, lagi-lagi ada sebuah kejadian yang dimana Acil, Bayu, Bang Ali ternyata mereka dibegal dengan sekelompok jawara atau jagoan. Entahlah ya, kalau sekarang kita bisa anggaplah begal gitu kan. Dihadang sama preman-preman yang memang punya tujuan jahat. Tujuan untuk ngerampok harta dari para pelancong atau orang yang lewat di jalur mereka. Tapi kali ini Acil dengan gagahnya bilang, udah tenang bang, kalau masalah manusia atau preman atau jawara, gua berani ngadepinnya. Acil dengan petantang petentengnya dia udah mau nyoba ngelawan kan. Walaupun sebetulnya
Bang Ali ini udah ngelarang, sabar, sabar. Ini preman ada banyak. Jumlahnya mungkin ada sekitaran 8 atau 9 orang. Ya, tapi karena memang Acil ini pede dan berani kalau ngadepin manusia, Acil ini langsung keluarin golok. Tapi ternyata dia baru sadar bahwa dia ini goloknya nggak ada karena goloknya itu disita. Akhirnya mundur lagi, bang. Goloknya sini dulu ya bang, dia bilang. Gue mau ngadepin tuh kan. Gue bilang dia sabar, jangan kemakan sama nafsu. Ya lagian kan gue juga baru ingat kalau golok gue itu disita sama elu kan. Nih dia bilang. Dan disitu pun premannya ya memang benar ngancem dan nyuruh untuk mereka bertiga nyerahin harta benda mereka. Tapi ya mereka bertiga nggak mau dok. Dan kalau memang harus berantem ya mereka siap ngelawan walaupun mereka kalah jumlah. Karena biarpun 3 orang ini cuma sebatas iya angka mah apalah, tapi mereka ini di pesantren benar-benar diajarin yang namanya bela diri. Jadi bukan sebatas santri biasa. Singkatnya cuy, akhirnya mereka itu berkelahi lah. Awalnya itu Acil dulu yang maju sendirian. Tapi ternyata ada satu momen, 1 begal itu udah bisa ditumbangin, 2 begal bisa ditumbangin. Tapi makin kelamaan kok makin nyusahin nih begal, makin keroyokan kan. Acil sempet kesel, lu kalau berani 1 lawan 1 jangan main keroyokan. Tapi ya namanya orang jahat kan, kalau udah kalah ya udah main keroyokan. Ada satu momen di mana Acil ini kepukul dan benjol di matanya itu langsung nyut begini tuh. Dan itu jadi sebuah lawakan yang dimana jadi bahan ketawaan Bayu sama Bang Ali kan. Nah kan kerasa kan lu, gua kata ge apa? Udah kita hadapin bareng-bareng. Akhirnya mereka ngebantuin dan ngebuat para begal ini kocar kacir lari kalang kabut gara-gara harus ngadepin santri-santri yang memang bukan santri biasa. Dan setelah begal itu kabur, mereka bertiga memastikan apakah ada luka dan sebagainya. Ya namanya luka pasti ada, kepukul dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya lukanya itu nggak terlalu begitu fatal. Cuman yang bikin fatal adalah cuman luka dari si Acil yang dimana palanya benjol dekat bagian mata. Ngebuat matanya jadi nggak bisa ngeliat sebelah lah cuy. Jadi agak sabar-sabar dan agak kabur kan. Ya justru gara-gara benjol itu ngebuat Bayu sama Bang Ali ini cuman bisa ketawa cekikikan, makanya jadi orang nggak usah kabur, nggak usah jadi so jagoan. Ya elah bang, kan kita juga pengen terlihat keren dan gagah. Siapa tahu kan lagi berantem ada seorang gadis, ini bocah ya masih aja mikirin wadon atau perempuan. Dari jalan-jalan terus gimana ini muka gua atau mata gua? Bodoh amat, nanti di jalan kita cari obat-obatan. Siapa tahu ada obat yang bisa ngompres mata lu kan. Nanti kalau memang ketemu kita bikin obat herbal, dia bilang gitu kan kata Bang Ali. Ya tapi nyut-nyutan, ditambahin lagi sama si Bayu, digetok cuy, beltak, yang ngebuat benjolnya ini makin sakit. Aduh jalan lu Bayu, bisa-bisanya lu ngegetok benjol gua. Lagian lu rewel banget. Sudah yuk kayak bukan laki aja. Laki-laki matamu picek. Tetap aja kalau kayak begini mah digetok ya sakit. Udah daripada lu ngeluh mulu. Tapi ya namanya teman dan sahabat, walaupun udah dijitak tuh bagian sakitnya, ya mereka akhirnya nggak ada pertikaian kan. Singkatnya mereka jalan lagi. Ya setelah beberapa hari memang luka becol dari Acil ini ada mulai membaik. Dan sampai akhirnya mereka sampailah di Kampung Bayu. Di kampung ini tidak ada sebuah keanehan. Memang lokasi dari Kampung Bayu ini bisa dikatakan agak sedikit maju daripada kampung-kampung sebelumnya. Bisa dibilang mungkin kayak sedikit agak perkotaan, penduduknya lumayan padat, ada banyak orang jualan dan sebagainya. Ketika mulai memasuki kampung itu banyak warga-warga yang sedikit agak aneh. Siapa nih orang? Siapa nih orang? Karena memang mungkin ada beberapa orang yang kenal kali ya sama Bayu. Tapi kayak udah lama banget kan Bayu ini udah ngilang atau pergi dari desa itu. Jadi seolah kayak nggak terlalu kenal-kenal banget lah sama si Bayu ini. Dan Bayu pun begitu heran dan ngerasa wah kampung gua kok sekarang udah berkembang banget gitu kan. Tukang jajan di mana, warung ada di mana-mana. Singkatnya ketika mulai memasuki kampung itu ada perasaan dadanya itu dek 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 dek. Dan disitu pun
Bayu ini langsung izin, "Bang, ayo kita percepat, ayo kita percepat." Dipercepatlah jalannya. Dipercepat dan sampailah di depan rumah atau di halaman rumahnya dari Bayu ini. Dan ketika sampai di halamannya, ada sebuah keanehan yang di mana kok di dalam rumah seolah ada beberapa orang. Aneh apa? Akhirnya Bayu ini langsung lari ke rumahnya dan langsung ucap salam, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Dan dia langsung lari, dan ketika masuk ke dalam, Bayu benar-benar lemes dan ngambrukin badannya ke bagian lantai. Karena Bayu melihat. Dan cerita ini pun selesai. Akan gue lanjut di part 2-nya. Kalian pasti penasaran kan? Pokoknya tungguin aja. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.